Halo semuanya, selamat datang di Segmen Analisa. Kita dikejutkan dengan sebuah berita di mana ada seorang kepala cabang pembantu sebuah bank BUMN di Jakarta yang bernama Muhammad Ilham Pradipta, usia 35 tahun, itu dilakukan penculikan oleh 3 orang. Kelihatan di situ dari CCTV yang beredar, plus juga dengan supirnya, artinya ada 4 orang di situ. Kemudian diculik dan sehari kemudian ditemukan sudah tidak bernafas lagi. Ini ngeri ya, karena kejadian itu siang bolong gitu loh, orang bisa ngeliat. Bahkan pada saat aksi tersebut pun, ada salah satu rekan korban, aku dengarkan dari rekaman CCTV tersebut, ada disebut oleh Pak Baskoro gitu. Lihat itu Pak Baskoro, itu ngeliat dan sempat mencoba menghalangi dari Pak Ilham pada saat mau dipaksa masuk ke dalam mobil, tapi ya tidak bisa berbuat banyak, hanya merekam, kemudian melakukan telepon. Dugaannya adalah ke kantor polisi. Kronologinya seperti apa sebenarnya? Siapakah pelaku yang tega melakukan aksi keji ini? Karena ada keterangan dari penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bahwa AKBP Resa Fierdi Marasa Besi mengatakan Kasat Resmobnya bahwa ini sudah ditangkap, ada 4 pelaku yang melakukan penculikan tersebut. Tetapi dalangnya dan juga eksekutornya ini masih belum dilakukan penangkapan. Apakah ini motifnya berhubungan dengan orang dekat? Ada beberapa indikasi ini adalah pelakunya dan juga dalangnya adalah orang dekat. Sebelum kita sampai ke dalam motif tersebut, coba kita bahas adalah kronologi awalnya seperti apa. Jadi kejadiannya, kalau kita lihat di CCTV, ini adalah pada hari Rabu 20 Agustus 2025, sekitar siang hari dan saat itu kondisinya itu lagi hujan rintik-rintik. Lokasinya itu ada di sebuah halaman parkir Pasar Swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pada saat itu korban Muhammad Ilham Pradipta itu baru aja selesai meeting dengan rekan-rekan kerjanya dan juga kepala pimpinan tempat dia bekerja. Setelah selesai itu mereka kumpul dan mungkin makan siang di sana. Mereka pulang kembali ke tempat kerja aktivitasnya masing-masing menggunakan mobil pribadinya masing-masing. Pada saat itulah Ilham masuk ke dalam mobil dengan hujan rintik-rintik. Dia kayaknya lagi nungguin temennya kali ya. Karena dia waktu di hujan rintik-rintik itu dia nggak langsung masuk mobil, tapi mungkin menyapa dulu teman-temannya untuk saying goodbye. Nah, pada saat dia mau masuk ke mobilnya, ada sebuah mobil MPV putih di sebelahnya yang sudah terparkir di situ. Pada saat mau masuk, keluar tuh 3 orang, depan satu, belakang ada 2, langsung memaksa Ilham masuk ke dalam mobilnya. Gak lama dari itu ada rekan kerjanya yang bernama Pak Baskoro itu ngeliat mau berusaha menolong tapi sudah mobilnya jalan, langsung dia memegang HP. Dugaannya Pak Baskoro ini langsung mungkin menelpon polisi atau capture atau memfoto ya dari mobil yang mengambil paksa rekan kerjanya tersebut. Nah, nggak lama dari situ, teman-teman, di hari Kamis 21 Agustus 2025, sekitar setengah 6 pagi, warga Kampung Karangsambung, Kecamatan Serang Baru, Bekasi, itu menemukan korban berada di sebuah persawahan. Kondisinya sangat mengenaskan dan juga menyedihkan dan sudah tidak bernafas lagi. Disaksikan warga sekitar bahwa ternyata tangan dan kaki dari Ilham itu dalam kondisi terikat dan matanya itu dilakban. Nah, kenapa mata ini dilakban? Ini menjadi salah satu indikasi apakah pelakunya ini eh, takut ketahuan gitu. Lebih dari 1 orang kah? Karena ada keterangan dari penyidik bahwa 4 orang yang ditangkap ini mereka peranannya hanya sebagai orang yang mengambilnya secara paksa. Tetapi kan ada jeda waktu nih. Kalau dilihat dari time frame-nya, hari Rabu siang menuju ke Kamis paginya, pukul 05.30 ditemukan warga. Berarti ada waktu beberapa jam setelah si para 4 orang tersangka ini melakukan tugasnya, jadi diserahkan ke siapa begitu. Siapa aja para tersangkanya, karena ini bisa meliding kepada terduga dalang dan juga eksekutornya. Apakah orang yang sama ataukah orang-orang yang berbeda? Ada 4 orang tersangka yang sudah ditangkap di sini. Kategori yang pertama ini, teman-teman, ini adalah sosoknya inisialnya AT, RS, dan juga RAH.
mereka itu ditangkap di Jalan Johar Baru, Jakarta Pusat. Mereka tinggal bareng karena ditangkapnya di alamat yang sama dan nomor rumah yang sama. Sementara inisial RW ini ditangkapnya di terminal kedatangan Bandara NTT. Jadi dia sudah langsung terbang ke sana. Nah, kalau kita lihat dari kronologi penangkapan, yang memang ini waktunya juga tidak terlalu lama ya dari kejadian penculikan sampai akhirnya ditemukan sudah nggak bernafas kemudian ditangkap, itu kan waktunya nggak lama. Artinya dugaan sangat kuat bahwa para tersangka ini kayak RW gitu, dia sudah langsung terbang ke NTT. Kan penerbangan ke NTT juga sudah ada jadwal-jadwalnya begitu. Artinya dugaannya mereka tidak ikut dalam aksi menghabisinya. Jadi mereka cuma selesai nih ya ngambil si korban, setelah selesai dibawa ke sebuah tempat, dapat duit bayarannya langsung pergi. Karena pihak keluarga, misalnya istri dari almarhum Ilham, Puspita Aulia bercerita bahwa suami saya itu orang yang baik, bahkan bukan cuma saya yang ngomong mendiang itu atau almarhum orang baik, tapi juga rekan-rekan kerja dan sebagainya. Tuh, harapan dari keluarga adalah minta dihukum setimpal dan seberat-beratnya. Motifnya juga keluarga masih bertanya-tanya. Tetapi ada 3 dugaan motif yang disampaikan penyidik di sini adalah terkait dengan ekonomi, dendam pribadi atau pekerjaan. Biasanya kasus seperti ini yang sudah direncanakan sangat matang, pada umumnya adalah masalah sakit hati. Ya, sakit hati kan general kan ya. Sakit hati gara-gara apa nih? Gara-gara pekerjaan kah, asmara kah, atau seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari kasus-kasus di Indonesia ataupun dunia, ya pada umumnya kasus seperti ini tuh kalau nggak harta, tahta, dan juga asmara. Tetapi apakah ini berhubungan dengan pekerjaannya? Misalnya, sebagai kepala cabang pembantu BRI ya di Jakarta, Muhammad Ilham Pradipta, kalau aku lihat dari sosial medianya, almarhum ini sangat gemar dengan motor ya. Jadi di sosial medianya itu penuh dengan aktivitas bermotornya, suka sekali dengan touring. Biasanya orang-orang seperti ini kan memang punya jiwa kepemimpinan yang oke ya, orang-orang yang suka touring seperti ini. Nah, pada saat seseorang memiliki jiwa kepemimpinan yang lurus dan tegas, kadang uh, dugaannya bisa menyakiti hati-hati orang tertentu gitu. Nah, ada salah satu dugaannya, sebagian masyarakat di sini menilai bahwa ada dugaan katanya terkait dengan kredit fiktif, ada fraud, ada penipuan gitu. Ya, ini fraud itu kan artinya penipuan ya, dengan secara sistematis. Dugaannya adalah ada terkait dengan pengadaan kayak kredit fiktif di tempatnya bekerja yang nilainya itu udah bukan lagi semiliar 2 miliar tapi belasan miliar. Karena pemimpin ini adalah orang yang tegas dan mengetahui hal tersebut kemudian dilaporkan dan efeknya orang-orang yang terlibat dalam peristiwa ini bukan cuma dipecat dari pekerjaannya tetapi juga harus menanggung konsekuensinya, mengganti ataupun bahkan juga secara hukum. Dugaannya adalah terkait dengan pekerjaan mengarah ke sana. Karena apa? Karena kalau memang nih misalnya ya, kita nggak tahu dengan kondisi terakhir ditemukan, Ilham kan selain terikat juga matanya itu ditutup. Nah, apakah mungkin ada bagian dari orang-orang yang sengaja melakukan aksinya tetapi tidak mau terlihat siapakah mereka? Karena biasanya kalau orang yang sakit hati gara-gara misalnya hubungan asmara atau konflik sosial antara pribadi, justru matanya bakal dibuka biar kamu tahu gitu kan ya, aku nih yang melakukannya, kamu pernah menyakiti aku kan, sekarang aku balas begitu. Kalau itu adalah untuk masalah pribadi, tapi kalau untuk sakit hati karena pekerjaan, aku yakin dugaan ini bukan cuma dilakukan oleh satu orang. Kemungkinan besar lebih dari satu orang. Dengan kasus yang sudah berencana sangat matang seperti ini, paling tidak ada 4 peranan sih dari kasus-kasus yang pada umumnya terjadi di Indonesia. Pertama adalah peranannya adalah orang yang membantu, orang yang mengetahui, terus juga yang melakukannya atau eksekutor, dan juga yang merencanakannya. Jadi kalau untuk yang membantu, aku rasa ya para 4 orang tersangka ini yang sudah ditangkap, mereka adalah bagian yang sifatnya hanya kaki tangannya. Dan aku yakin sepertinya mereka nggak tahu kalau ini bakal sampai sejauh ini. Bakal sampai dibegitukan, sampai menghilangkan nafas dari sosok manusia begitu loh. Mungkin mereka mikir cuman gimana-gimana gitu. Ternyata sampai sejauh itu. Ya harus digali lebih dalam lagi. Terus kalau untuk eksekutornya siapa? Apakah sama dengan dalangnya?
Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Anehnya adalah kalau dalangnya yang begitu sakit hati dengan apapun alasannya, karena pekerjaan, atau karena hubungan pribadi, atau asmara begitu, biasanya kan harus dia yang melakukannya, biar kamu tahu nih yang aku bilang tadi kan ya, kamu tahu rasa gitu akibat perbuatanmu, tetapi ini ditutup matanya. Apakah eksekutornya bukanlah dalangnya, ada orang lain di luar sana. Plus juga tangan dan kakinya diikat. Karena apa? Karena kan sosoknya Ilham ini juga sosok yang kuat ya, dengan hobinya yang motor seperti itu identik adalah dengan pemuda yang masih kuat, apalagi usianya juga masih 35 tahun, masih seger-segernya, artinya dia bisa melakukan perlawanan. Dan gak heran, dari si dalang ini sudah memperkirakan orang-orang yang mengambil paksa Ilham pada saat hari kejadian di siang bolong tersebut, itu bukan cuma satu orang, tapi ada 4 orang. Kita lihat di situ kan ya, supirnya satu, dan 3 orang yang terlihat di CCTV, yang keluar dari pintu depan, 1 orang, keluar dari pintu belakang ada 2 orang. Pada saat ditemukan dari warga yang berada di kawasan Bekasi tersebut, teman-teman, Kecamatan Serang Baru ya, itu langsung ditelepon polisi dan warga nggak berani menyentuh, mereka udah ngerti ya, karena sering mungkin kejadian seperti ini untuk memudahkan pada saat identifikasi dan juga otopsi, langsung dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk dilakukan otopsi. Ada 2 data yang harus diketahui secara pasti dari otopsi tersebut adalah pertama, tentang waktu kepergiannya mendiang. Kapan almarhum atau mendiang ini berpulang, karena itu berhubungan nanti dengan alibi dari si para pelaku dan juga eksekutor ataupun juga dalang. Yang kedua adalah terkait dengan penyebabnya apa? Apakah karena kehabisan nafas atau karena ada luka-luka di bagian tubuhnya yang vital-vital. Ini juga akan berhubungan dengan alat bukti dan juga barang bukti bagaimana si pelaku melakukan aksinya. Kalau nggak cocok dengan hasil otopsi, wah, jangan-jangan dia bukan pelakunya begitu. Jadi, kita doakan semoga si pelaku sebenarnya yang dalang dan juga eksekutornya segera ditangkap. Dan untuk keluarga, aku ucapkan turut berduka cita. Mudah-mudahan amal kebaikan dari Muhammad Ilham Pradipta ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau ada update terbaru, silahkan bisa komen di kolom komentar video ini atau bisa hubungi di sosial mediaku lainnya, baik di Facebook, Instagram, ataupun juga TikTok. Sampai jumpa semuanya. Bye.